Egy Sujana memang betul-betul gokil, hampir saja dia diusir lagi dari atas panggung dan sempat diskak oleh pembawa acara. Saja asli kan tinggal ditunjukkan aja. Tapi sampai detik ini udah 13 orang saksi. Udah sedemikian rupa. Udah banyak betul kok. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini kita akan kembali membahas Egy Sujana, tetapi tidak dalam posisi Egy Sujana di persidangan. Tetapi ada satu yang menarik dari Egy Sujana dimanapun juga berada. Pasti yang menjadi pembicaraan buat dia tidak ada lain selain ijazah Pak Jokowi. Ini yang saya maksud bahwa Egy Sujana ini adalah orang yang memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Termasuk bagaimana dia konsisten memelihara kebodohannya, memelihara kepikungannya. Nah, boleh jadi ini dilakukan karena memang betul-betul pesanang. Nah, kali ini Egy Sujana dalam satu acara sepertinya dia lagi memberikan materi sebuah diskusi tentang demokrasi, tetapi yang dibahas di sana hanya satu, yaitu membahas soal ijazah palsu Pak Jokowi dan bagaimana proses persidangan yang akan dia hadapi. Nah, bagaimana videonya coba kita lihat dulu secara bersama-sama. Jadi Pak Effendi tidak ada maksud untuk menghina, nggak ada. Dan kita melawan ini karena Jokowi termasuk orang yang tidak bersyukur gitu. Dia lupa diri, dia lupa dari mana asalnya. Nah, lupa dalam perspektif diri, menurut saya ada 3, posisi, peran, dan tanggung jawab. Nah, itu semuanya dilupakan oleh Jokowi. Dia don't care, dia selot, dia lakukan satu kegiatan yang membuat kita jadi susah semuanya. Satu contoh yang paling terbaru, walaupun bursa tidak pantas, tidak menyukai, tapi harus disebut. Satu hal saja, kalau Jokowi ijazahnya asli kan tinggal ditunjukkan aja. Tapi sampai detik ini udah 13 orang saksi dan udah sedemikian rupa. Udah banyak betul podcastnya. Semua orang dengar. Makanya demokrasi. Itu sederhana saja. Ya. Harusnya mampu ditampilkan. Kan nggak susah. Ini ditanya yang ijazahnya mana, yang ditampilkan foto-foto. Tidak bermaksud menghina, Effendi. Sampaikan salam hormat. Besok sidang di Solo, insya Allah tanggal 17, mulai jam 10 di Pengadilan Negeri Solo. Saya sudah minta sama hakim, tolong perintah kepada jaksa hadirkan ijazah aslinya Jokowi. Jika tidak, maka harus dibebaskan Bambang Tri dengan Gus Dur karena dia tidak melakukan hoak. Itu logika hukum, logika objektif, sistematis. Oke, kita sudah lihat bagaimana Egy Sujana diskakmat oleh pembawa acara. Saya langsung teringat ada dulu iklan bahwa apapun makanannya, jadi apapun tema pembicaraan, pasti pembahasannya adalah ijazah palsu Pak Jokowi. Ini Egy ini betul-betul. Artinya kalau kita melihat sosok Egy Sujana sebenarnya sangat tidak masuk akal kalau kemudian beliau berperilaku seperti itu. Karena secara individual Egy Sujana ini adalah mantan ketua umum salah satu organisasi besar di Indonesia. Dan itu bukan organisasi kaleng-kaleng. Tentu bagi saya sendiri, sekalipun saya bukan bagian dari organisasi itu, merasa tidak yakin bahwa ada orang yang pernah menjadi pemimpin besar dalam satu organisasi bisa berperilaku seperti ini. Bisa mengalami masalah yang sepertinya sangat dalam masalahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, apapun, dimanapun, kepada siapapun juga bicara, pasti judulnya ijazah palsu. Seolah-olah di dalam hidup Egy Sujana itu
tidak ada yang lain yang dipikirkan selain Pak Jokowi. Ingin sekali dia melihat Pak Jokowi di mata rakyat Indonesia ini betul-betul terdegradasi. Dengan melalui isu ijazah palsu yang dia lagi goreng sama si Tompel Khosinuddin. Melalui Sugi Nur dan Bambang Tri sebagai kelinci percobaannya. Oleh karena itu, kita akan menganggap saja Egy Sujana ini sebagai dagelang. Artinya sebagai ajang lucu-lucuan dan hiburan buat kita. Kalau kita lagi duduk sendiri sambil nonton-nonton video-videonya, kan ada hiburan kan. Bahwa ini sesuatu yang serius, percayalah. Bahwa Egy Sujana sebenarnya tahu bahwa ijazah Pak Jokowi tidak mungkin palsu. Hanya memang ruang ini dia mau jadikan untuk bagaimana supaya isunya terus bertahan. Agar Jokowi terdegradasi di mata rakyat. Ya tentu bukan rakyat Indonesia ya, tapi rakyat kadrun. Itu yang diinginkan oleh Egy Sujana CS. Dan kita tahu bahwa di belakang Egy Sujana ini pasti ada ex CPI dan ex HTI. Siapa lagi kalau bukan itu? Dan pasti juga ini dan ini pasti erat kaitannya juga dengan 2024. Bagaimana Egy Sujana menjadi bagian daripada yang menggerogoti Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi tidak fokus, tidak konsen di akhir masa periodenya ini untuk membangun Indonesia. Itu juga salah satu upayanya Egy Sujana kalau saya melihat situasi yang dia lakukan dari awal membahas soal ijazah palsu sampai hari ini. Tetapi keuntungan besarnya adalah yang dihadapi ini orang cerdas, Pak. Pak Jokowi ini orang yang tidak gampang didikte. Dia tidak pernah mau peduli dengan apa yang menjadi cuapan-cuapan Egy Sujana CS di media sosial. Dia tetap fokus bekerja dan bekerja untuk rakyat Indonesia. Nah itu Pak Jokowi. Akhirnya apa sebentar ini pada ujung-ujungnya betul-betul seluruh orang yang membenci Pak Jokowi terutama Egy Sujana dan Khosinuddin ini, Sugi Nur dan Bambang Tri akan betul-betul stres. Kalau sampai di ujung apa yang dia targetkan tidak tercapai. Dia akan sangat terbebani dan malu sendiri. Nah, kenapa? Karena itu tadi di dalam hidup orang ini semua tinggal satu nama yaitu Pak Jokowi. Tidak ada lagi yang lain. Apapun pertemuannya, siapapun yang dia temani bicara, pasti yang dibahas soal ijazah Jokowi. Ini yang saya ikuti selama 3 bulan ini, soal makhluk ini semua. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, ini betul-betul ini konten yang paling lucu di saya ini. Sebagai rakyat Indonesia yang sadar, yang cinta akan NKRI ini, saya kira apapun yang disampaikan oleh para kadrun-kadrun biadab ini jangan didengar. Sekali lagi jadikan saja ini sebagai hiburan, setidaknya memperpanjang kita punya umur dan mendoakan mereka nanti di ujung kasus ini tidak stres. Supaya apa? Supaya ada timbal baliknya. Dia bantu kita memberikan hiburan gratis. Nah, kita doakan dia untuk tidak stres di ujung dan panjang umur juga. Supaya semakin dia melihat nanti, dia saksikan nanti bagaimana Jokowi berakhir periodenya dengan baik. Lalu kemudian diganti oleh orang yang punya hubungan erat juga dengan Pak Jokowi. Dan kurang lebih sama dengan Pak Jokowi penggantinya. Biarkan mereka semua berumur panjang menyaksikan itu. Sampai kemudian salah satu dari anak Pak Jokowi, apakah menantunya atau Gibran kah, yang suatu saat nanti menjadi presiden di Indonesia ini, saya berharap mereka masih hidup. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi hiburan terus-menerus buat kita. Nah, lumayan lah, ada hiburan gratis. Oke sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.